Saya lanjutkan kembali dua sisi. Saya ingin ke Mas Saidiman Ahmad ini dari peneliti SMRC. Mas Saidiman, ini ada angka yang cukup signifikan kalau kita lihat ya kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf. 68,5%. Indikatornya apa saja dari hasil survei yang Anda lakukan? Ya, memang kita menemukan bahwa kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi secara umum pada saat ini, kita survei pada pertengahan September 2021 itu mencapai 68,5%. Kalau kita bandingkan dengan beberapa tahun belakangan, itu nampaknya kepuasan publik pada kinerja Presiden Jokowi ini secara umum relatif stabil ya. Pada April 2019 itu memang 71,4%. Tetapi di antara periode waktu ini kepuasan pada presiden juga pernah sampai 77%. Jadi kita menemukan bahwa efek COVID-19 kemudian ekonomi nampaknya tidak cukup berpengaruh ya. Kita menemukan bahwa tingkat kepuasan publik atau tingkat persepsi publik mengenai ekonomi sampai sekarang ini, walaupun ada perbaikan dari 6 bulan terakhir, tetapi secara umum masih buruk. Dibanding misalnya kalau kita tanya bagaimana mereka mempersepsi keadaan ekonomi nasional sekarang dibanding tahun lalu, misalnya itu masih sangat tinggi. Ada 37% orang yang mengatakan bahwa ekonomi rumah tangganya sekarang dibanding tahun lalu itu lebih buruk atau jauh lebih buruk. Sementara ekonomi nasional ada 48,7% yang mengatakan lebih buruk atau jauh lebih buruk. Tetapi walaupun tinggi itu mengalami perbaikan ya dari setidaknya dari setahun terakhir. Pada Oktober 2020 itu ada 60%, 60,3% yang menyatakan keadaan ekonomi saat itu dibanding dengan tahun sebelumnya itu lebih buruk atau jauh lebih buruk. Jadi ada perbaikan tetapi masih sangat tinggi. Okay. Misalnya kalau dibandingkan dengan survei Junit 2019 itu hanya 17% orang yang mengatakan bahwa ekonomi saat itu lebih buruk dari tahun lalu. Jadi kita melihat bahwa walaupun persepsi ekonomi memburuk, tetapi Mas Saidiman, maaf saya potong di sini. Ini kan tadi soal ekonomi. Okay. Nah, kita kan berbicara soal politik, penegakan hukum, dan keamanan. Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah untuk hal ini? Ya, kita menemukan hal itu saja. Hal itu juga saya ingin mengatakan bahwa pendapat publik tentang berbagai hal ini agak berbeda ya. Misalnya pada aspek politik, evaluasi publik juga lumayan buruk. Ada ketidakpuasan terhadap kondisi politik kita sekarang. Ketidakpuasan itu mengalami kenaikan ya dari 14,5% pada September 2019, saat ini sudah 24,4% yang menyatakan bahwa kondisi politik kita sekarang itu buruk atau sangat buruk. Tetapi hal yang berbeda terjadi pada persepsi mengenai keamanan. Ada 61,3% yang menyatakan bahwa kondisi keamanan kita sekarang baik atau sangat baik. Pada aspek penegakan hukum itu ada 44,8% yang menyatakan baik atau sangat baik tentang penegakan hukum. Jadi kita melihat bahwa walaupun persepsi ekonomi turun, untuk penegakan hukum dibandingkan misalnya dengan survei Oktober 2020 itu bahkan sedikit mengalami kenaikan ya. Mereka yang mempersepsi bahwa keadaan penegakan hukum kita sekarang lebih baik atau sangat baik. Okay. Kalau untuk kondisi keamanan juga sedikit mengalami kenaikan. Yang agak turun memang persepsi mengenai politik. Saya kira ini semua yang berpengaruh terhadap tingkat kepuasan presiden. Untuk pemberantasan korupsi juga dilakukan survei penegakan hukum khususnya? Iya, kita juga menemukan aspek ini agak stabil penilaian publik ya. Stabil. Mereka mempersepsi bahwa stabil dalam pengertian yang buruk. Tren persepsi atas korupsi negara kita sekarang dibanding dengan tahun lalu itu pada survei September kemarin kita menemukan ada 49,1% yang menyatakan semakin banyak sekarang korupsi di Indonesia. Okay. Relatif stabil angkanya di 49%. Survei pada tahun lalu pada Maret 2020 Baik. itu 40%. Mas Saidiman, ini samplingnya sekitar 1.200 orang ya? Ya. Oke, baik. Nah, Bung Haris, Bung Mardhani, ini kalau kita dengar dari politik
meningkat loh kepuasannya ini, dan juga keamanan baik menurut hasil survei ini, dan hukum juga malah lebih baik dibandingkan dengan bulan September sebelumnya. Kalau dibandingkan dengan yang lalu mungkin meningkat. Tetapi begini, kan juga meningkat, yang tidak puasnya juga meningkat. Jadi saya perhatiin yang tidak puas juga meningkat. Mengalami Jadi peningkatan. yang soal politik, soal hukum itu meningkat. Yang soal hukum stabil gitu. Yang pemberantasan korupsi stabil. Nah, jadi kalau menurut saya kalau pakai persepsi ini kan persepsi ya. Ya. Persoalan hukum, keamanan itu real. Ada adigium dalam hukum gitu ya. Kalau satu itu udah cukup. Kalau banyak hanya jadi angka. Nah, jadi dan saya mau mengatakan survei ini mengindikasikan salah satu alat indikator oke. Tapi bagaimana kita menjelaskan kepada aktivis lingkungan yang menjaga hutan di Kalimantan yang dipidanakan. Apakah kasusnya dia hanya dilihat sebagai angka satu kasus, sementara ada banyak orang yang merasa terlayani secara hukum di kantor polisi, kantor kejaksaan, lalu ini dianggap bahwa ini baik-baik saja dan itu dianggap sebagai oknum. Menurut saya nggak sesimpel itu juga. Bisa dibilang tidak cukup representatif dengan kondisi sesungguhnya saat ini. Iya, jadi menurut saya begini, selain survei penting juga untuk dilihat angka-angka misalnya di kantor-kantor Komnas HAM, kantor Ombudsman, di kantor-kantor lembaga pengawasan yang lainnya, bagaimana laporan itu masuk ke mereka, bagaimana mereka berkorespondensi dengan institusi-institusi eksekutif untuk melakukan perbaikan, itu juga penting dilihat angka-angka itu. Baik, Mas Arief. Ya, apapun hasil survei ini sebenarnya memang menggambarkan keadaan yang ada ya. Artinya nggak mungkin lah misalnya, ini kan survei persepsi, ya artinya pendapat publik melihat keadaan misalnya masalah hukum. Nah kalau pendapat publik mau menilai masalah hukum sumbernya dari mana? Kan dari media publik. Kayak saya aja saya nggak tahu mungkin kalau misalnya Kejaksaan Agung itu menangkap pelaku korupsi Jiwasraya kalau nggak diumumin di koran. Kan ini persepsi gitu loh. Dan bicara tentang keamanan juga saya yakin responden-respondennya itu juga membaca dari hasil-hasil media, tidak melihat langsung. Ini kan bicara persepsi, kalau bicara lebih ke dalam itu namanya sensus yang lakuin BPS. Nah kebetulan ini Bung Haris juga melakukan ini dengan banyaknya. Ya kan, nah, makanya kalau Bung Haris kan apakah yang di Kalimantan ini terfoto juga? Nggak ada masalah dengan survei itu, nggak ada masalah. Itu salah satu indikator. Saya kenal Bung Saidiman, orang yang punya profesi, keahlian, dia sekolah dari Australia juga. Jadi di bidang ini dia udah oke banget gitu. Tapi maksud saya penting juga buat kita melihat angka-angka yang ada. Itu yang kedua, Mas Puyono. Yang ketiga tuh begini, ada situasi di masyarakat yang mereka nggak dalam kapasitas bisa menjawab atau terjangkau dalam survei. Tapi mereka mengalami. Tapi apakah mereka ke institusi? Belum tentu juga ada. Saya kerja di bidang advokasi, bidang legal service gitu ya. Saya ketemu dengan orang yang masih nanya, kalau ketangkep polisi kita mesti ngapain gitu. Itu masih ada hari ini. Nah, saya kasih contoh nih, misalnya kemarin 2 hari lalu saya, kemarin kalau nggak salah, kemarin pagi saya keluar rumah saya baru keluar 3 langkah, ada pengamen yang sering di daerah saya, dia cerita di zaman PPKM, Bang Mardhani, dia nggak boleh ngamen, nggak bisa ngamen, dia dagang ini, burung-burung itu, kicau mania itu loh, burung-burung. Dia dikerjain sama salah satu kantor polisi di Jakarta Barat, yang dipesan pakai online, tapi kemudian dia dituduh melakukan satwa ilegal, ujungnya diperes. Itu salah satu potret ya. Dia lapor kemana? Apa kena survei? Enggak. Lapor ke Komnas HAM? Enggak. Ke Kompolnas? Enggak. Dia datang ke saya. Saya nambahinnya gini, 68% itu tinggi, walaupun survei Kompas 65 turun ke 59 ya, tetapi ikutlah itu. Justru dengan modal ini mestinya Pak Jokowi bisa melakukan langkah yang lebih fundamental. Contohnya kemarin ada rame Tunggi ya, hashtag minta maaf sekali percuma lapor polisi itu loh. Itu rame sekali karena ternyata yang dirasakan masyarakat ketika datang ke satu bank, satpamnya luar biasa, ketika ke sini
bahasanya macam-macam. Saya tidak ingin mendeskripsikan satu, tetapi ini saatnya Pak Jokowi langsung down to earth. Reformasi birokrasi dijalankan, reformasi kepolisian dijalankan, reformasi kejaksaan, reformasi kehakiman. Saya kebetulan Komisi 2, kalau ada kasus tanah antara negara lawan private ke pengadilan 100% kalah negaranya gitu. Sama private. Tapi gitu. dengan perorangan, dengan masyarakat. Jadi itu fakta-fakta di lapangan yang nyata. Nah dengan 68, ayo masuk ke bawah langsung pimpin orkestrasi agar ada warisan. Bahwa kita siap jadi negara. Dalam buku Why Nation Fail, salah satu faktor membuat negara maju adalah pemerintahan yang bersih dan saatnya dibersihkan. Begitu. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan. Saya mengucapkan terima kasih untuk Mas Saidiman Ahmad, peneliti SMRC yang sudah bergabung, dan saya undang untuk bergabung Bung Noel Immanuel Ebenezer Jokowi Mani. Akhirnya sampai juga di studio. Kita lanjutkan dua sisi usai jeda sesaat lagi.